Selamat pagi. Masih pada semangat kan pada pagi hari ini? Nah, anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar dari tema 3 tentang benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda pada pembelajaran pertama. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, Mem berharap kalian mampu menemukan informasi tentang perubahan wujud benda. Yang kedua, Mem juga berharap kalian mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang berat benda. Yang ketiga, Mem juga berharap kalian mampu memahami tentang seni rupa. Nah, baiklah anak-anak, kita akan memulai pelajaran kita yang pertama, yaitu tentang menemukan informasi tentang perubahan wujud benda. Kita dapat menemukan informasi tentang perubahan wujud benda dari sebuah teks. Nah, untuk menemukan informasi yang ada di dalam teks, kita perlu membaca teks tersebut dengan seksama. Selain itu, kita juga dapat membuat pertanyaan seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, kita juga dapat mencatat informasi dari teks tersebut. Nah, anak-anak, ayo coba kita baca dengan seksama teks tentang benda yang mencair di buku Bu Pena halaman 49. Nah, kalian baca dengan seksama agar kalian dapat menemukan informasi dari teks tersebut. Lalu, kalian dapat mencatat informasi tersebut. Nah, materi kita yang berikutnya yaitu tentang menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang berat benda. Untuk menyelesaikan masalah yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari tentang pengukuran berat, nah, kita sebaiknya membaca soal dengan seksama terlebih dahulu. Alat ukur berat yang digunakan sehari-hari yaitu timbangan. Hasil penimbangan berat benda biasanya dinyatakan dalam satuan kilogram, gram, kuintal, ataupun ton. Nah, berikut ini hubungan antar satuan berat, yaitu 1 ton sama dengan 1000 kilogram. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. 1 ton sama dengan 10 kuintal. Nah, lalu ada juga tangga-tangga pengukuran berat. Nah, contohnya kalian bisa lihat di buku Bu Pena halaman 50. Nah, ayo kita lihat sama-sama dan kita baca bersama. Di situ ada kilogram, turun ke bawah hektogram, turun ke bawah lagi namanya dekagram, turun ke bawah lagi namanya gram, turun ke bawah lagi namanya desigram, turun ke bawah lagi namanya sentigram, dan turun ke bawah lagi namanya miligram. Nah, bisa diingat ya, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, hal yang penting yaitu ingat kalau dia turun 1 tangga berarti dikali 10. Ingat ya, kalau turun 1 tangga berarti dikali 10. Nah, kalau naik 1 tangga berarti dibagi 10. Nah, kebalikannya ya, kalau naik 1 tangga berarti dibagi 10. Nah, lalu ada contoh penyelesaian masalah berat. Yaitu yang pertama, di sebuah toko tersedia 3 kemasan es krim dengan berat berbeda. Fitri membeli 2 es krim kemasan 75 gram. Komang membeli 3 es krim kemasan 50 gram. Jonas membeli 1 es krim kemasan 150 gram. Bandingkanlah berat es krim yang dibeli ketiga anak tersebut. Nah, penyelesaiannya. Yang pertama, Fitri. Fitri tadi membeli 2 es krim kemasan 75 gram. Nah, untuk menyelesaikannya, tadi 2 es krim dikali 75 gram. Berarti hasilnya 150 gram. Lalu yang B,
Komang membeli 3 es krim kemasan 50 gram. Nah, berarti 3 es krim dikali 50 gram. Jadi hasilnya 150 gram. Lalu yang C, Jonas membeli 1 es krim kemasan 150 gram. Nah, berarti 1 dikali 150 sama dengan 150 gram. Jadi, Fitri, Komang, dan Jonas membeli es krim dengan berat yang sama, yaitu 150 gram. Lalu yang B, atau yang kedua, Fitri membeli 2 kantong gula pasir yang beratnya masing-masing 500 gram dan 1 kantong tepung terigu yang beratnya 1 kilogram. Berapa kilogram total berat belanjaan yang dibeli Fitri? Nah, cara penyelesaiannya yaitu tadi Fitri membeli 2 kantong gula dengan berat masing-masing 500 gram. Berarti 2 dikali 500 gram ditambah 1 kilogram. Jadi kita kalikan 2 kali 500 berarti 1000 gram ditambah 1 kilogram. Nah, maka kita ubah tadi katanya ke kilogram. Ingat, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Nah, jadi 1 kilogram ditambah 1 kilogram sama dengan 2 kilogram. Jadi total berat belanjaan Fitri yaitu 2 kilogram. Nah, bisa dipahami ya anak-anak. Nah, untuk lebih lanjutnya kalian bisa baca di buku Bu Pena halaman 51. Nah, untuk materi kita yang berikutnya yaitu tentang seni rupa. Seni rupa adalah hasil ekspresi manusia yang nyata dan digunakan sebagai sarana komunikasi prasarana antar manusia. Seni rupa memiliki 2 unsur penting. Yang pertama ada garis dan yang kedua ada warna. Garis merupakan unsur dasar yang menimbulkan suatu kesan simbolis terhadap orang yang melihatnya. Contoh penggabungan garis yang menjadi bidang datar yaitu segitiga, persegi, lingkaran, belah ketupat, dan persegi panjang. Nah, selain garis, warna juga menjadi unsur penting. Warna membuat sebuah karya seni rupa menjadi lebih indah. Perpaduan warna juga membuat sebuah karya menjadi lebih nyata. Kalian juga dapat memberikan warna menggunakan pensil warna, krayon, ataupun cat air. Nah, anak-anak mem, itu dia materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Terima kasih.